Masih Besok besok live YouTube aja ya. ini lancar nih. Gue pakai data ini. Berarti Anda bukan. Ya maaf ya, maaf. Wifi-nya kan di luar. Oke, oke, Di oke, oke. gudang. Oke, mulai nih. So ribet ya live-live gini, anjir. Nggak ribet kalau sinyalnya aman ya kayak begini. Padahal nggak hujan loh. Iya. Kita kan ada di negara yang ini kan, udah 5G kan, kenceng banget Yang lagi sinyalnya. berkembang-berkembangnya. Berisik lu Tajul, udah nonton aja. Masih hidup Tajul ya. Iya, alhamdulillah masih hidup dia. Oke, kita lanjut ya. Tadi kepotong sampai mana? Lu Eh, ya jadi gua Bisnya recap, gue. gua recap dikit ya. Soalnya kan ini mau gua share. Mungkin tadi yang udah ikut dari awal, gua mau nge-recap dulu. Video tuh di apa? Setelah lulus sempat ngerasa kebingungan mau kemana. Cuman karena waktu itu kebetulan ada rekrutmen dari KF yang datang ke kampus. Akhirnya dia mencoba untuk daftar dan alhamdulillahnya langsung keterima ya karena dulu juga Pido pernah magang di Kimia Farma Semarang. Terus tadi sempat cerita juga terkait sebenarnya sama nggak sih zona nyaman, zona apotek tuh zona nyamannya buat para apoteker apa bukan sih? Tapi ternyata Pido tidak cukup setuju terkait statement tersebut karena nanti balik lagi ke uh, rigid ya, bahasanya apa ya, kompleksitas dari bisnisnya tersebut ya, karena mungkin di KF udah sangat luas, sudah banyak cabang. Mana sebut terus mana lagi dok? Muter lagi Pak. Ya yang muter siapa? Sulit, sulit. Oh, besok kita live zoom aja lah ya. Boleh. Pakai laptop aja kali ya. Iya, udah sih udah aman. Suara suara gue langsung kedengeran kan? Aman, aman. Lanjut, lanjut. Oke, ya jadi tadi UB Semarang tuh megang mana aja? Wonosobo, Iya, Kendal. Wonosobo, Kendal, Cepu, Rembang, Nah, ada berapa outlet? Kudus, total Tahu nggak? kalau nggak salah 35 apa 36 gitu. 36 outlet. Satu unit bisnis Marak. Kalau orang yang baru masuk kayak lu nih, lu kan fresh graduate nih. Mm-mm. Itu ditempatinnya kemana sih? Maksud gua kayak apakah langsung jadi megang satu outlet ataukah gimana? Biasanya di KF tuh gimana? Kalau Rekrutmennya model rekrutmen. kalau di KF tetap biasanya fresh graduate masuk tetap jadi aping dulu, nggak bisa langsung jadi APJ ya. Jadi buat jadi aping dulu, Hmm? plotin, oh ini yang kekurangan yang di outlet mana nih, biasanya yang diprioritasin. Emang kan kadang tuh ada yang resign, apa ada lagi yang sakit, apalagi pas kayak covid kayak kemarin gitu kan. Oh ini yang kosong-kosong nih di apotek ini. Nah, ntar diklop-klopin, dimasukin. Tetap pertama pasti jadi aping dulu, nggak mungkin nggak. Jadi biasanya jadi aping, terus ntar di sana mungkin dievaluasi ya, pekerjaannya gimana, Hmm? terus apakah ada rekomendasi dari apoteker penanggung jawabnya, dari PHM-nya, kinerjanya seperti apa. Nah, nanti ketika memang ada posisi misal apoteker penanggung jawab yang kosong, itu biasanya yang bagus-bagus ini atau kinerjanya yang oke, nanti akan coba dites gitu buat nanti memperebutkan posisi menjadi apoteker penanggung jawab gitu kira-kira.
Aping itu kan apoteker pendamping ya. Betul. Nah, tugasnya ngapain aja tuh? Terus selama yang ini, yang lu tahu, sebenarnya Aping tuh ngapain aja? Tapi ngapain aja? Ya sebenarnya kita jadi ini ya, ketika emang nggak ada petugas penanggung jawab, kita yang ngurusin pekerjaannya petugas penanggung jawab ya. Semuanya ya. Dari hulu ke hilir, dari mulai pengadaannya, mana obat-obatan yang sekiranya laku keras di kita, ABC-nya, paritnya main semua deh. Eh, Pengadaan, Jatuhnya nah, sama aja tugasnya. kemana Tugas antara Aping sama APJ itu sama. Tupoksi kerjanya sama. tupoksinya sebenarnya sama kan, gue tadi bilang di awal, jadi semuanya yang di tempat gue tuh harus bisa ngelakuin semuanya gitu. Maksudnya walaupun gue aping, gue Hmm. harus tahu pekerjaan petugas penanggung jawab juga, cuman memang nanti tanggung jawabnya di mereka, cuman kita nanti adalah partnya di situ. Jadi nggak kita semua ngerjain, kita saling bareng-bareng ngerjain, cuman memang ada yang kayak khusus, oh yang ini jagonya di pengadaan nih, nanti dia yang tahu di pengadaan, tapi teman-teman yang lain juga bisa ngelakuin kayak gitu. Ini kenapa nih Hansel nih, Bapak Hansel, Bapak apoteker Hansel, maaf maaf lancang. Minggu depan dia nanti kita ngobrol sama dia minggu depan. Ntar kita habisin lah dia lah. Oke. Jadi kira-kira kalau tadi yang gue dengar kan, ya bentar lagi. Yo, Oh, aman-aman. yo, aman-aman. Hmm. Yang dari tadi gue dengar kan kayaknya lu harus udah ngerti dari hulu ke hilir tuh terkait apa kerja di apotek ya, terutama di KF. Nah itu tuh waktu awal lu masuk keteteran gak sih? Maksudnya kayak kan awal gue pribadi sih ya, gue ngerasa kuliah tuh tidak apa ya, maksudnya kayak dengan dunia kerja kan jauh banget ya, kita nggak diajarin teknis dunia Ah, kerja gitu, maksudnya kecuali dari pas magang mungkin udah ada bayangan, cuman kan tetap aja magang tuh beda sama yang pas lu terjun. bener. Lu sempat gagap nggak sih waktu waktu awal masuk, kayak gagap banget nggak sih menghadapi apalagi lu di KF gitu yang notabene-nya BUMN yang arusnya kencang banget. Nah lu sendiri ngadepin sempat gagap gak waktu awal masuk? Di awal-awal sering sih Pak. Jadi mungkin kalau kita kayak pas PKPA ngerti ya kayak tugas dasarnya apa, basicnya apa, yang utama kita lakuin apa, kita tahu. Cuman nanti pas kita udah terjun, pas bener-bener kerja langsung, yang bener-bener gue kayak, oh ini gue kemarin nggak, itu contohnya ada perlakuan kita ke resep-resep yang masuk, misal kan resep-resep masuk ada banyak nih, ada yang dari asuransi Hmm. mana, dari gue boleh nyebutin merek nggak sih, eh, BNI Life, Admedica, Nggak, kayak nggak kenapa-napa juga. Mandiri In Health, kayak gitu-gitu kan banyak tuh. Nggak Ada apa-apa deh. BPJS yang PRB dan macam-macam, itu kan ada perlakuan-perlakuan khususnya kan. Ada FOI-nya juga. Hmm. Nah, pas awal-awal gue yang paling bingung itu sih. Gue pas masuk, ini gue harus ngapain nih, ada ini nih. Dan kita tahu kalau itu Hmm. kita ngebaca SOP-nya tuh nggak bakal kelar kayak Hmm. seminggu 2 minggu, nggak kelar. Bingung juga sih sebenarnya. Iya. Kenapa? Lu bingung juga kan kalau disuruh baca SOP, lu disuruh baca setebal itu harus mulai dari mana. Iya. Terus kayak ini bacanya gimana? Nah iya Pak, makanya kayak apa ya, kayak kitab apa ya itu, seberat itu, setebal itu, dan itu nggak cuma satu gitu loh. Kita harus kayak tahu, oh Iya. kita harus ngapain dulu nih, ini apakah sesuai sama plafonnya, apakah tercover, berapa rupiahnya tuh, nyampe apa enggak gitu, apakah Oh, itu kelihatan. itu lu harus ngerti tuh. Iyalah, kalau misal Itu lu harus ngerti kayak gitu. iya, dan kita harus Iya, ngerti anjir. syarat-syaratnya, aturannya, dan juga ketika ada masalah cara ngecovernya gimana, kita harus ngerti. Iya, iya. Kalau di gua kayak misalkan yang BPJS gitu ya, misalkan kayak orang BPJS pantau apa Lansoprazol cuman bisa dikasih 7 gitu-gitu. Mm.
Itu lo harus hafal tuh. Iya, harus ngerti dong kita. Dan itu kan kayak nggak bisa Wow, nah sebulan 2 bulan kan, kita harus emang melakukan iya biar makanya. ngerti. Apalagi nanti belum belum inputnya, kita input ke sistem, tiap sistem kan beda-beda tuh, dari Iya. dari InHealth, dari Artmedica tuh macam-macam yang perlu kita input ke sistem. Hmm. Belum nanti kalau salah bikin berita acara, bikin ini itu, kita bikin reportnya, kenapa ini salah, kenapa tanggalnya geser, itu kan banyak ya. Oh ya, Heeh. berarti kan ya apalagi lu anaknya insecure ya, gampang insecure. Ketika lu ngadepin gagap kayak gitu, apa yang lu lakuin? Gue bisa ngebayang sih dengan kayaknya tugas yang ini gede nih, misalkan kayak batu gede tiba-tiba dilempar ke lu dalam keadaan lu nggak siap untuk menerima batunya gitu. Lu ngerasa gitu nggak sih waktu awal-awal masuk? Iya, gimana ya? Wah, kalau diumpamain ketika emang dilempar batu, ya kita mau nggak mau emang harus nangkep batu itu. Mau batu itu ngebentur perut kita juga, ya tetap kita jalanin gitu loh. Harus gimana pun hadepin, tetap dihadepin. Mau gimana? Ntar kan tetap, kalau kita nggak, masalahnya tuh kalau kebanyakan orang tuh pada nggak mau nyoba. Pas ketika pada nggak mau nyoba, jadi nggak ngerti, Hmm. ya udah. Nanti ketika kita dapat pekerjaan itu, Hmm. kita akan mencoba untuk bisa mungkin menghindari kan. Tapi kalau kita udah nyoba Hmm. dan kita udah, Biasanya orang-orang nyari aman ya. nah itu masalahnya, kita kan nggak boleh kayak gitu. Kita harus mau coba walaupun nanti salah atau kelihatan bodoh atau dimarahin Hmm. apapun itu, kita jadi tahu dan ngerti salahnya di mana. Oh, kalau kita salahnya ngerti dan pernah dimarahin, itu bakal membekas terus dan bakal bikin kita ingat nantinya. Outputnya adalah kita ketika kerja lagi lebih hati-hati. Makin hari makin hati-hati. Gitu. Soalnya kita kan kayak, Berapa lama lo adaptasi kayak gitu? gue nggak bisa ngitung lama apa enggaknya ya. Hmm? Berapa lama ya? Gue nggak begitu ngitung sih, soalnya gue memang lumayan apa ya, ngerasa ngerasa asik aja sih. Jadi nggak kerasa tiba-tiba kayak udah mau 2 tahun kan di situ. Oh ya, udah mau 2 tahun. Lu udah mau 2 tahun di situ. Dia. Dok, Halo, halo. Pak, hilang suara lo, hilang Pak. woi. Oi. Lu udah mau dua, lu udah mau 2 tahun di situ. Iya kan, kalau dimulai dari Februari kan, terus Hmm? kalau gue mulai dari magangnya ya, training maksudnya, Februari, Ah. Maret, April gue tekan kontrak gitu, Mei. Jadi kalau Februari tahun ini kan gue udah setahun, Februari tahun depan gue udah 2 tahun. Hmm. Suka dukanya Suka dukanya, selama yang ya, suka dukanya ya. yang misalkan kayak apa sih tadi tadi kan kita ngobrolin kayak lu sempat gagap nggak nih waktu awal-awal masuk dan banyak kan yang kayak apa ya ketika ngadepin gagapnya ya mungkinkah nangis atau gimana soalnya yang gue dengar cerita dari teman-teman gue sih kayak banyak juga yang ketika awal masuk kerja tuh dengan lingkungannya dengan apa ya tugasnya yang kita kaget kayak oh ternyata dunia kerja tuh gini ya. Nah lo nggak menghadapi itunya gimana? Gue menghadapinya ya udah, gue jalanin aja. Maksudnya Gak pernah juga. ya udah, gue jalanin aja sih Pak. Maksudnya akan ada, mau segimanapun kita ini ya, misal buat kesalahan, pasti ada hari esok gitu. Ya udah, gue tinggal tidur, Hmm? gue gue pesan makanan yang enak, udah. Kalau misal kayak gitu mah, sama Self healing. sama kontrol emosi kita kan, emotional control kita kayak gimana mah tinggal diatur aja sih. Dimanapun kita mau mau kerja, mau kuliah pun akan sama, kita akan ada di fase seperti itu. Fase kita stres pasti ada, cuman ya itu balik lagi gimana cara kita ngatasinnya. Selama ini sih gue rasa masih aman-aman aja sih, gue masih bisa mengontrol itu.
karena orang Tapi lu orang-orangnya enak, tapi lu ngerasa nggak waktu berarti lingkungan lu enak. mendukung, jadi mendukung Maksudnya orang-orang enak. mendukung untuk berkembang. Jadi orang-orang itu pada ngingetin, walaupun kadang mungkin ada kan yang ngasih tahu caranya dengan cara yang nggak biasa mungkin. Nah, Hmm. ada kan, tapi kan memang tujuan mereka untuk kebaikan kita biar kita bisa berkembang, bisa lebih bagus, bisa lebih hati-hati ke depannya karena dikasih tahu dengan cara seperti itu gitu loh. Orang-orangnya sportif semua masalahnya di sini tuh. Makanya kadang kalau semisal ada stok opnam atau apa tuh beberapa orang ada yang kayak males gitu ya. Menurut gue di sini tuh malah pada ini semua pada ya happy, kita ngelakuinnya happy aja, bareng-bareng happy. Capek-capek pasti, Oh stres. iya. Cuman happy aja kita berangkat karena rasa kayak teman aja, mau sama senior juga yang usianya mohon maaf lebih tua dari gue ya tetap enjoy jalaninnya. Hmm. Mungkin kalau misalkan lu mau mengulang lagi ke masa lu kuliah, Mm-mm. apa yang bakalan lu lakuin setelah lu tahu dunia kerja sekarang? Yang akan gue lakuin adalah gue melakukan perencanaan sedini mungkin. Jadi misal gue pengen pengen kemana, jadi apa yang harus gue Hmm. penuhin, gue harus bikin listnya semua. Ini kan gue ditonton sama senior SHCS jadi gak enak nih. Siapa? Ini. Selamat malam Senior. Ibu Eki. Senior Iya lu. senior ini. Tuh. Pamit. Kom- Sungkem dulu lu. Komen di grup. Sungkem. Tiap hari sungkem. Gimana? Eh, melakukan perencanaan apa? Maksudnya Mm-mm. kayak menurut lu yang lu lakuin sekarang udah sesuai dengan rencana lo? Jujur gue gak bikin perencanaan. Gue dulu mikirnya Oh, makanya kalau lu balik lagi ke dulu pengen melakukan perencanaan. perencanaan yang mateng. Semisal, Kenapa kenapa akhirnya lu mikir kayak gitu? mungkin kalau kita melakukan perencanaan lebih mateng, kita bisa kemana aja sesuai sama target kita. Gini, gini maksudnya. Semisal kita apa ya, nggak ada kebingungan Hmm. di masa depan nanti. Jadi semisal katakanlah lo nih, oh gue pengen punya cita-cita buat jadi farmasis di industri, apoteker di industri. Makanya yang perlu gue siapin Hmm. adalah, oh gue harus belajar ini, gue harus masuk universitas A, B, C, supaya gue lebih mudah diterima di tempat kerja yang gue impikan gitu. Maksud gue tuh gitu. Jadi kan ada, sampai sekarang kadang gue yang masih bingung, ada beberapa tempat kerja memang yang masuk sana adalah rata-rata alumni dari universitas A, universitas B, kayak gitu-gitu. Hmm. Dan mungkin selain perencanaan yang matang, gue mau kemana dan harus bagaimana, adalah gue yang menyesal adalah gue dulu nggak ikut organisasi lebih banyak. Maksudnya mungkin kalau gue ikut organisasi, Kan Anda punya band zaman dulu. iya maksud maksud gue tuh ada ada organisasi yang resmi satu, yang formil gitu loh. Nah, Satu ada yang hobi, satu ada yang satu sosial mungkin kayak gitu. Gue malah pengennya kayak gitu, kayak kayak lu kan udah jadi founder hmm, organisasi gitu kan, pasti bagus di CV gitu ketika lo diwawancara sama recruiter gitu loh. Ngerti kan maksudnya? gak ngaruh. Ngaruh pak, asli. Lu kan beberapa kali diterima di tempat kerja, cuman lo nya kan nolak karena lu sombong. So, woi, live lo. Iya kan? Banyak kan, lu udah di blacklist lu dari beberapa tempat itu. Hati-hati. Berarti lu tadi kayak pengen ngejawab kebingungan lu, cuman kayak gini dok. Kalau yang gua rasain ya, maksudnya kayak Hmm. kita tuh kan kuliah, walaupun di arah entah mungkin karena kita yang
terlalu bodoh apa gimana ya? Mungkin dari para dosennya udah ngarahin, cuman gue ngerasa kayak yang enggak, yang kita nggak dikasih guideline aja gitu, kayak lo habis ini tuh gini-gini. Setelah lulus tuh bener-bener kosong aja gitu, kayak mau kemana pun. Ya banyak teman kita yang dari dulunya industri banget, terus malah ke klinis, ada yang klinis banget ke industri gitu-gitu kan ada ya. Maksud gue kayak kok bisa kayak gitu? Maksudnya berarti kan ada yang salah. Maksudnya kalau sebenarnya udah direncanain atau emang kita lulus itu sudah, ya lu mau kemana aja terserah lu gitu. Lu ngerasa gimana sih? Gue juga bingung aja. Iya sih, gue pun masih bingung juga kenapa banyak fenomena seperti itu ya. Mungkin kalau kita lihat teman kita tuh ada yang seneng banget industri nih, kerjanya di klinis. Ada banget tuh, ada banget. Ada mau ngambil ke ini S2 farmasi klinis pula ya. Iya, keren banget gitu. Ya, otaknya nggak nyilang mungkin ya. Jadi ada part yang belum connect sebelumnya terus tiba-tiba connect. Jadi apa ya? Kalau menurut gue mungkin untuk menghindari kebingungan-kebingungan itu aslinya apa ya? Itu bukan dari kampus kok yang salah. Kayaknya emang kitanya aja yang terlalu males menurut gue. Karena harusnya kalau kita mau lebih rajin untuk mengenal diri sendiri dan apa ya? Mengenal diri sendiri sama ini loh. Kita tuh mau nerima diri kita sendiri, mungkin kita nggak akan gampang bimbang kayak gitu. Maksud gue tuh gini, semisal, Itu sumpah penting banget sih mengenal diri sendiri. nah, karena, Parah. Gue beberapa kali kayak apa, temen nanya tentang apa, gue kan beberapa kali di interview ya, ah, dan dia nanya sebenarnya interview itu gimana. Inti inti dari interview kan lu perkenalan ya, lu mau dalam tanda kutip ngejual diri hmm, lu gitu, otomatis kan lu harus memperkenalkan diri lu siapa untuk bisa diterima di perusahaannya, dan banyak dari mereka yang sesederhana ngenalin diri aja susah hmm, banget. hmm, hmm. Karena gue ngerasanya emang awal dulu juga emang gue susah untuk mengenali diri tuh, prosesnya banyak gitu, kayak gue harus ini harus ini harus ini, dan nggak gampang. Tapi ternyata emang masalah banyak orang, ternyata gue kira gue doang gitu, kayak susah mengenali diri gue, gimana cara kenalan, itu gue sampai belajar sendiri buat kayak gitu. Padahal lu yang orangnya sesosial itu ya, apalagi orang yang introvert, yang nggak begitu banyak bersosialisasi sama orang, itu bakal kayak gimana, segitu ribetnya, maksudnya gimana ya, di antara kita tuh banyak yang kayak nggak kenalin diri sendiri gitu loh, kayak denial kita punya kekurangan, ngerti gak? Ada tuh orang yang kayak masih Iya, kayak iya. gue juga gitu sih, semisal gue punya kekurangan A, B, C gitu, pas ada di interview atau di tes kita selalu berusaha untuk nggak kelihatan kekurangan itu, jadi eh, kita kayak istilahnya kayak berbohong ya, padahal di psikologis kan kalau gue denger-denger nggak kayak gitu, kita harus jujur sejujur-jujurnya kan. Padahal kalau kita jujur dan mau menerima, oh kekurangan kita gini, kita jadi tahu gimana cara untuk menutupi kekurangan itu. Dan ketika nanti suatu saat kita Iya, diwawancara, kalau kita tahu kurangnya, kita kan bisa ini memoles diri kita sebaik mungkin, kayak orang make up kan, iya, misal kita punya punya freckles, punya pori-pori yang gede, kita tahu cara yang ngatasinnya, dikasih foundation, kasih apa gitu biar iya, buat nutupin gitu kan. Sama halnya kita pas wawancara, kalau iya. kita nggak jujur sama diri sendiri, ya kita nggak bisa kita memoles diri kita di depan recruiter, jadi lebih baik, jadi terlihat Hmm. apa ya, terlihat pantas buat mereka wawancarai dan direkrut sama mereka gitu. Berarti buat teman-teman nih, sebelum apa melangkah lebih jauh, mengenali diri dulu ya. Nah itu Itu penting ya. mulai dari dalam. Iya. Kalau lu aja nggak mengenal diri lu nggak bakalan pernah mengenal Tuhan. Jaelah, berat banget. Lu kenapa pak? Enggak sih.
Next, kalau menurut lu, Hmm, di umuran kayak kita kan fresh graduate nih, hmm. mendingan ikut orang dulu, apa langsung, eh, misalnya kerja dulu, atau lu langsung buka bisnis? Kalau lu bakalan memilih jadi orang yang mana? Gue bakal jadi budak dulu lah nggak apa-apa, jadi babu dulu nggak apa-apa. Karena ketika Why? kita nantinya akan bikin usaha, katakanlah kita akan memanage sesuatu, kita nantinya akan punya ini ya, punya pegawai. Nah, kita tuh harus ada Hmm? di posisi, kita harus pernah ada di posisi para pegawai itu. Jadi kita harus tahu di bawah gimana rasanya jadi mereka, gimana rasanya dimarahin sama atasan, gimana caranya ditekan atasan untuk memenuhi target dan bla 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 itu. Karena kalau kita nanti suatu saat jadi bos, katakanlah bukan bos ya, jadi punya usaha kita yang memanage semua itu, kita akan lebih wise dalam menentukan sikap dan pilihan. Jadi nggak asal ini aja. Karena pendewasaan orang tuh ketemu orang lain ya menurut gue ya. Maksudnya kayak kita makin banyak ketemu orang, ngerasa makin dewasa dan kayak gue sih karena sekarang di pelayanan ya, maksudnya kayak apalagi gue di rumah sakit yang banyak pasien BPJS yang maaf notabene-nya menengah ke bawah, terus kayak dia udah pada tua, udah pada gue sampai hafal bukoyo nenek-nenek, maksudnya kayak semakin gue makin banyak ketemu orang tuh emosi gue tuh makin Stabil ya. ini loh, makin diajarin gitu. Makin stabil, terus kayak gue harus ngadepin mereka kayak Mm-mm. gimana. Kalau mereka lagi marah gimana, apalagi mereka dalam tanda kutip orang sakit. Mm-mm. Itu beneran penting banget sih buat apa ya, umuran kita melatih egoisme dulu sih. Beneran kayak kita kan dulu egois sekali ya, Ih, anak muda. egois dan idealis. Ya gitu. Berarti lu bakalan lebih memilih kerja dulu baru membuka bisnis sendiri. Bener. Jadi Oke, feel-nya tuh dapet gitu. setuju sih gue. Hmm. Oke, lu udah 2 tahun di KF, what's next? Mau 2 tahun di KF, what's Biasanya kalau pertanyaan kayak gini tuh pertanyaan ini ya, mau selesai ya biasanya. Yang mau penutup? Kita udah 1 jam loh, masa sih? dari setengah 9, Mas, dari setengah 8. Ketutup tadi oh, ini loh, ketutup. gue sih ya ya banyak sih yang pengen gue lakuin. Gue sebenarnya Tadi kan lu bilang lu sempat bingung tuh. Andai lu bisa balik lagi kan, mm-mm, lu bakalan menyusun. mm-mm. Kalau misalkan dibalik, kalau sekarang lu mau nyusun apa? Sebenarnya ini ya, gue tuh pengen ini jadi ini konten kreator cuman dari sisi apoteker kan masih jarang gue lihat banyak cuman emang yang bagus tuh nggak banyak jadi content creator Setuju sih gue. Gue, yang ngasih edukasi tentang obat, gue setuju banget. ngasih edukasi tentang obat dan ini apa namanya memperkenalkan profesi kita tuh lebih luas lagi. Gue masih banyak banget lihat orang yang nggak tahu kita tuh siapa, kita itu apa. Gue masih lihat orang-orang tuh ngiranya kita dokter walaupun pakai jas ya. Maksudnya eh, biar orang-orang tuh ngerti oh nggak ini tuh apoteker gitu tugasnya seperti ini. Eh, jadi gue pengen itu sih mungkin pengabdian gue yang gue perluas pengen berguna lebih banyak buat orang entah itu jalannya dari mana aja syukur-syukur kalau dari kimia Hmm. farma gue bisa terus berlanjut dan iya mengabdi ke tempat yang lebih apa ya bukan ke tempat yang lebih besar pengennya gue tuh bisa ngasih impact yang lebih gede buat sekitar pokoknya intinya gitu tapi dari caranya mungkin dari mengedukasi itu mungkin gue dikirim ke Kalau menurut lo, kemana gitu terus gimana
Klasik tuh kata Gali. Siapa? Kata Gali. Ya emang anaknya klasik. Iya emang gue setuju sih, maksudnya kayak kita tuh masih belum untuk segi kayak perkenalan tentang apotekernya ya kurang ya. Dan gue lihat di YouTube, gue kan seneng belajar-belajar kayak ini ya, apa kayak mekanisme obat. Karena gue di klinis gue baca-baca lagi, gue belajar dari Mm-mm. YouTube. Itu aja belum belum ada yang proper gitu. Maksudnya ya alhamdulillahnya gue dapet ilmu dari situ. Cuman kayak kayaknya bikinnya bisa gini deh, Iya. bisa gini deh. Cuman ya banyak sih, banyak banyak faktor juga ribet. Nah iya. Gitu mungkin. Menurut lo apoteker tuh apa sih? Apoteker ya. Ya orang yang expert di bidang obat sih. Lu nanya ini ya. Suka bikin orang ini. Ini bagus nih. Ibu Eki coba gabung Pharmacist Communities yang ada di negara lain. Lu Pak, ada channel Pharmacist Community nggak di luar? Gue sih belum nemu. Iya. Kita kemarin ke Malaysia aja, keren banget ya. Lu waktu kita ke Malaysia yang apa tuh edukasi obat di MRT tuh masih inget gak lu? Iya iya di MRT yang ditempel-tempel ya. Kayak kita belum ada. Iya, sumpah keren Apa banget. kita belum pernah lihat? Belum belum. Sejauh ini sih ya Germas baru di ini doang di apa puskesmas puskesmas nggak yang sampai fasilitas umum Hmm. kan? Gue Iya emang sebenarnya farmasis ngehubungin Madvan kali ya. Lu masih ingat Madvan nggak? Gue apa masih punya kontaknya. masih. Barangkali ini dia Oh gabung ya. community community gitu di Malai. Ada. Ini ya. Kayak gue jadi Lu kelinci kebik percobaannya ya. apa apa Jadi kelinci percobaan programnya lu. Jadi ini kena iya nya emang. kayak tes mbaknya tuh pakai gua tuh. Iyalah, kan anda ini ganteng, jadi kalau di poster tuh eye catching kan. Kata siapa? Kemarin aja banyak kok yang komen. Komen apa? Iya, ih Mas Fido gitu. Nggak ada. Tuh. Jadi orang ini 13 orang yang lagi nonton kita tuh karena lu, bukan karena gua. Yang nonton nih siapa aja nih? Ini dapat insight bagus-bagus nih. Tuh, dari Ibu Eki coba ngomong sama apoteker dari India, ilmunya jauh. Kita kayak anak TK. Iya, nanti saya coba ngomong sama apoteker India ya, Bu Eki ya. Saya ada kok kontaknya. Tuh dari Gali katanya tetap semangat ke dalam profesi apoteker, butuh orang-orang kreatif seperti kalian di masa depan. Nah, Lu juga Lali, kita tunggu. iya. Gua udah lama banget gak ngobrol sama Gali. Iya, gue juga gak pernah ketemu nih. Gila. Di mana dia sekarang ya? Eh, Gali kemarin baru tunangan lah, buset malah gosip ini jatuhnya. Nah, ini yang ngirim gambar lope-lope ini siapa nih? Istri Istri Anda. saya. Siapa yang ganteng itu? Kemarin ini, gue kan sempat buka pertanyaan Hmm, ya, sebelum hari kita mulai. Ada yang sempat nanya, hmm. kan ya banyak banget tuh yang nanya, enggak nih, enggak banyak, cuman beberapa doang. Kamu lebih Itu kan juga, gue tahu. ya terus akhirnya ada pertanyaan, Hmm. banyak, ternyata emang banyak yang masih bingung terkait habis lulus tuh harus ngapain. Kalau menurut lu, do dan don'tnya apa sih habis lu lulus? Kalau menurut gue, pertama yang harus dilakuin adalah lu Hmm. memilih gimana caranya, lu tuh cocok di mana dulu gitu. Jadi misal step yang basic banget itu adalah, oh gue cocok di klinis apa di industri sih, kayak gitu kan. Nah caranya adalah mungkin ini salah satu tips muter. Jadi lu bikin list, misal
List-list ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan klinis atau industri. Misal di klinis, lu bikin aja tulisan pekerjaan yang berhubungan dengan orang banyak, terus jam kerjanya tidak teratur, kerjaannya dinamis, lu bikin kayak gitu, list-list kayak gitu. Yang industri kayak contohnya jam kerja dan ini selalu selalu sesuai, terus berkutat dengan teknologi kayak gitu-gitu. Lu bikin list sekitar bikin aja 50. Terus lu checklist tuh yang Maksudnya ini list-list apa ya? list buat ini loh. Ini cocok sama gua atau enggak. Jadi lu tulis hal-hal yang berkaitan sama Hmm? dua dua jurusan itu ya, bukan jurusan. Apa sih emang jurusan ya namanya? Ya, Ya peminatan, peminatan. peminatan maksudnya. Jadi peminatan yang klinis, lu bikin list itu yang berkaitan sama klinik atau industri. Jadi lu bakal nemuin gue lebih deket ke klinis atau ke industri ya. Lu bikinlah 50 list gitu. Industri 50 list, klinis 50, hal-hal yang berkaitan. Seluk-beluknya lu terus di situ semua. Jadi mulai, oh kalau kerja di klinis, gue harus tiap hari mengobrol sama pasien, lo harus punya emosional yang stabil, lo harus begini-begini. Kalau di industri, lo harus belajar tentang teknologi lebih dalam, harus ini. Kira-kira ini yang lebih dekat sama gue yang mana sih checklistnya? Nah, setelah lu checklist semua itu, ntar lu bikin presentasinya. Jadi, oh gue lebih condong kemana nih? 75% di industri, apa 78% di klinis, sih gitu. Pertama itu sih, balik lagi ke ini, mengenal diri lo lebih dalam. Hmm. Berarti semacam analisa SWOT gitu ya? Bisa dikatakan kalau analisis SWOT kan 4 tuh. Iya, 4 kuadran. Iya, 4 kuadran X, Y, Z. Ya, mungkin itu saran bagus banget sih. Maksudnya kayak gue baru denger sih dan baru apa kepikiran dan bagus juga untuk kita ngelis misalkan kayak kerja di industri gimana, kerja di klinis gimana dan apa buat kedepannya karena penting juga sih ya maksudnya kayak dan kita kan udah banyak ya maksudnya orang-orang makanya alumni itu penting terus kayak kita bisa nanya-nanya kerja di sini tuh gimana sih kerja di sini tuh gimana sih itu ini banget dan gue banyak banget dapat insight juga dari orang-orang yang udah kerja duluan Hmm. gitu kalau misalkan nggak bukan karena mereka juga gue anjir buta banget. Nah, iya. Salah satu tipsnya itu jangan pernah leave dari grup angkatan. Udah. Kalau lu leave dari grup angkatan ya udah. Iya Mau S1 buta ya mau walaupun apa juga. kadang grup angkatan receh-receh gitu tapi ya udah lah ya. Iya, iya kan nggak receh banyak berbobot lu gimana sih berbobot isinya Oh iya betul apalagi anak fenomenal ya lu. ya isinya tentang ini ya barter burung kita Undangan nikah undangan nikah gitu. terus berita bayi siapanya lah anak siapa lahir gitu biasanya ya Iya iya sebentar lagi anak lahiran kan. saya nggak bisa Iya muter sih. halo halo Nah berapa gimana pak berapa bulan lagi lu lahiran berapa bulan lagi lu lahiran bukan gua yang lahir bukan lu ding yang lahiran istri lu iya istri lu lahiran iya itu sorry 3 bulan lagi udah 7 bulan ya 2 bulan lagi doain ya 3 bulan nah, lagi ya, ya. doain sehat lebih pinter di Namanya ada farmanya nggak bapaknya lebih keren dan lebih go nanti bapaknya gitulah anak lu ada farmasi bau-bau farmasinya nggak. enggak lah lu ada ini nggak ada usul nggak lu mau kasih nama apa Nah, itu masukan dari Galih bener banget sih. Menurut gue kayak jatuhnya kadang kita ini sih apa dihajar dengan kenyataan ya. iya kenyataan
Jadi kayak Mm-mm. kadang kadang gini dok, apa misalkan kayak lu tadi udah ngelis Mm-mm. tuh, lu condong ke industri. Tapi tuh lowongan industri kadang susah dan kadang industri itu jauh. Misalkan apalagi misalkan dia bukan tinggal di kawasan industri gitu. Industri kan daerahnya khusus ya, nggak yang Tentu. tiba nggak semua kota tuh ada industri-industri farmasi gitu. Betul. Makanya ya kadang emang keadaan juga ngehajar banget sih. Jadi gak tau lah. Iya. Tricky sih sebenarnya ya. Selain itu juga ini Pak, selain apa namanya kerjaannya yang kadang susah, suka ada suka enggak, sama balik lagi ke gaji. Orang mungkin punya Hmm? passion, nah mungkin nanti tetap lihatnya ke gaji. Kalau misal gajinya nggak oke menurut teman-teman pasti bakal resign lah. Kalau ngerasa nggak worth it sama apa yang dilakukan ya, pasti bakal resign, nggak mungkin enggak. Hmm. Jadi ya susahnya gitu sih. Mungkin kalau mau gaji apoteker lumayan gede ya di Kanada mungkin. Kanada apa Norway lah. Farmasis tuh lumayan gede gajinya. Apa Oh ya? uh-uh, apa jadi ini jadi apoteker di Kimia Farma tapi yang di Arab itu gede, gede asli gede nggak bohong. Tapi kan ya itu. Sebenarnya kalau gue sih kayak jatuhnya punya rumusan kayak itu segitiga setan-setanan antara kerjaan, kerjaan apa misalkan lu mau gaji gede, Mm-mm. terus kerjaannya Ringan. kerjaannya nyaman, pasti ya kerjaannya ringan, terus nanti lingkungannya nggak enak. Mm-mm. Jadi kayak segitiga itu tuh selalu muter-muter di situ aja. Jadi lu cuma bisa ngambil dua dari tiga. Misalkan gaji gede, kerjaan apa ringan, Mm-mm. lingkungan. Jadi gaji, lingkungan sama eh, beban kerja itu dari tiga hal yang lu cuma bisa ambil dua dari tiga. Nah iya, cuman dari beberapa kali gue ketemu sama orang-orang yang kerja di dunia farmasi yang udah senior senior, memang selalu dari mereka tuh ngomong kalau pengen dapat duit banyak jangan kerja di farmasi gitu, ngomongnya gitu. Oh ya? Banyak gue ketemu sama orang-orang baru yang kerja ya di bisnis farmasi lah, dari berbagai ini ya, di berbagai tempat kerja, apalagi yang pelayanan. Hmm. Katanya memang kalau emang nyari gaji gede jangan kerja di farmasi, katanya memang gitu. Cuman gue pun sampai detik ini masih mencari-cari sih apakah bener sih apa yang mereka omongin. Mereka kan udah bekerja puluhan tahun, gue juga masih cari tahu sampai sekarang. Ya kita lihat aja nanti. Tapi sejauh ini gue masih, iya, sejauh ini gue masih menikmati pelayanan lagi anjir, nyaman lagi gue. Emang bikin nyaman pak. Kacau. Lu kan emang seneng, apalagi lu seneng Ya kayak, ngobrol sama orang. iya, iya kayak apa ya, kayak lu bisa ngasih obat yang benar ke pasien tuh mantap banget. Tuh, Maksudnya kayak jadi apa ya, jadi kayak ngisi hal yang kurang. trading kripto pak, kata Ibu Eki nih. Yaitu dia gede, ruginya juga gede juga kalau Mungkin Bu Eki mau ini. ngajarin dulu caranya trading kripto kayak gimana. Gitu ngerti gue kripto tuh, ajarin dong pak, lu ngerti nggak? Kita butuh di kayak gitu emang. Nggak mau. Kenapa? Ya udah mungkin gitu, gitu aja kali ya. Kata-kata Ada lagi penutup yang mau mungkin disampaikan nggak terkait apa? lu lah? Pesan pesan buat teman-teman yang kebingungan mau kerja di mana? Atau pesan buat teman-teman yang baru lulus. Kemarin kan kayaknya banyak yang baru sumpahan gitu. Mungkin pesan buat mereka atau yang teman sejawat kita yang baru apa dok? Ya jangan pernah takut nggak bisa makan besok.
kerjain apa yang bisa kalian kerjain. Pokoknya ikhlas aja. Kalau emang kondisinya emang lagi sulit ya, apalagi di kondisi kayak gini emang cari kerja sulit. Gue juga lihat teman-teman banyak yang emang cari kerja, ada yang udah dapat kerja tapi di ini ya, dipecat dari pekerjaannya juga ada. Emang nggak gampang. Jangan jangan pernah putus asa. Pokoknya kalian ikhlas aja jalanin. Kalau misal dapat pekerjaan apa apa aja itu, jangan terlalu idealis dulu. Yang penting ikhlas aja. Jangan pernah patah semangat. Jangan pernah takut miskin. Padahal Wede. karena Anda itu hamba dari yang maha kaya gitu. Ide. Kesambet apa lu, Duk? Hah? Di gudang KF sepertinya nuansa-nuansanya Religi, Islami sekali. religi Pak. Religi. Ini hembusan AC-nya tuh mengandung ayat-ayat Ide. cinta tapi. Ya udah, thank you banget waktunya. Nanti kita ngobrol lagi dengan tema lain. Sorry buat teman-teman kalau kurang berbobot, memang fresh graduate ya, maaf ya. Kenapa, Duk? Kenapa? Kenapa tuh dulu ngomong apa? Nggak, sorry kalau buat teman-teman kalau live-nya kurang berbobot, kita ngobrol-ngobrol aja. Iya, Iya, emang namanya fresh graduate. iya. Fresh kan seger artinya ya. Graduate apa Pak? Lulusan Lu kalau mau seger. ngelempar ngomong-ngomong dulu dong. Briefing dulu dong, Ah, buset. lu nggak cepet ah, Ngesuk pingpongnya kayak nggak gitu kagak dapet. di briefing. Nggak bagus gitu. Ya gitu, pokoknya fresh graduate kita tuh emang lulusan yang masih seger-seger, jadi ya kita cukup cukup seger Ya, aja, lagi seger, lagi semangat-semangatnya cari kerja. Ya semoga aja iya. ke depannya gimana. Ya ini juga namanya juga kan teman bicara sepulang Ah, kerja ah. kan. Ngobrol. Lo habis pulang kerja dari KF, gua habis dari RS, Mm-mm. kita menceritakan kegelisahan kita terkait dunia kerja. Iya. Lu kan belum Ya udah cerita. mungkin gitu aja. Lu kan belum cerita. Apa? Lu harus cerita juga dong. Jangan kan lu narasumbernya aja. Ya pas Gue mau nggak usah cerita. pas lu kapan? Gak tahu kapan. Nanti lu yang jadi moderatornya berarti Boleh, kalau pas boleh. Baik, baik, baik. lu yang bikin posternya ya. Iya, nanti gue bikin poster. Pokoknya gue bikin yang paling Ya. keren. Kayak foto grid. Apa itu Pakai Corel? Canva itu gue. Canva adalah kunci. Canva itu kunci. Iya, apa itu foto Corel Draw apa? Nggak praktis. Nggak boleh gitu. Iya, nggak boleh ya. Ya udah, tutup Ya, ya. makasih teman-teman. Thank you semuanya yang udah nonton. Ya, malam minggu mereka gabut sekali sepertinya. Nggak sama pacar-pacarnya ya. Gue pengen baca deh sih. 10 orang siapa aja sih? Mela, Jinggan, Gali, Erni, Erni. Erni habis punya anak nih, mana anaknya? Sebenarnya malam minggunya gabut sekali mereka. Iya, Sampai nonton kita berdua sampai deh. nonton kita tuh. Fata Minjar nonton loh. Ya udah, gue tutup ya. Yuk, yuk, siap. Nanti minggu minggu depan gue mau ngobrol terkait industri farmasi sama Hansel. Barangkali teman-teman ada yang mau nonton lagi. Siap. Gue nonton sih. Thank you Do, waktunya Do. Yuk, sama-sama Pak. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, thank you semuanya. Bye-bye.